Pada masa Hakim Deborah, orang Israel hidup tertib dan sejahtera. Tetapi ketika Deborah sudah tidak bersama mereka lagi, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya, mereka diserahkan Tuhan ke tangan orang Midian selama 7 tahun. Orang Midian menguasai orang Israel dengan sangat keji. Selama 7 tahun, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di daerah pegunungan untuk menghindari orang-orang Midian yang jahat itu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian dan sekutunya berkemah dekat daerah orang Israel. Mereka akan memusnahkan hasil tanah itu dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun buat orang Israel. Orang Israel hidup sangat susah dan sering kelaparan. Bahkan ternak mereka pun dirampas oleh orang-orang Midian dan sekutunya. Orang Israel menjadi sangat miskin hidupnya. Ketika keadaan sudah seperti itu, mulailah orang Israel mengeluh dan berserah meminta pertolongan Tuhan. Meskipun orang Israel sering menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Tuhan mau menolong mereka. Suatu hari, malaikat Tuhan datang ke daerah Ofra. Ia duduk di bawah pohon terbatin milik Yoas, orang Abiezer. Sementara anak Yoas, Gideon, sedang mengelola pohon gandum menjadi buliran gandum di kebun anggur yang tersembunyi. Ia takut ketahuan orang Midian. Bila mereka tahu, bisa-bisa dirampas gandumnya. Malaikat Tuhan berdiri dan menyapa Gideon. Hai pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Gideon heran, mengapa orang itu berkata seperti itu? Jawab Gideon, Tuhan, masa sih? Kalau Tuhan menyertai kami, mengapa kami menjadi melarat dan kelaparan seperti ini? Di mana Tuhan yang dulu menyertai nenek moyang kami? Kenapa Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian? Lalu malaikat Tuhan itu berbicara serius kepada Gideon. Pergilah dengan kekuatanmu, selamatkanlah orang Israel dari cengkraman Midian. Allah mengutusmu. Gideon sangat terkejut. Ia saja takut dengan orang Midian. Mengerjakan gandum saja sembunyi-sembunyi. Bagaimana mungkin mengalahkan mereka? Tuhan ini ada-ada saja. Bagaimana caranya aku menyelamatkan bangsaku dari orang-orang suku Manase, keluargaku yang paling kecil, dan aku pun yang paling muda dari keluargaku? Bagaimana mungkin aku bisa mengerjakan perkara yang besar itu? Kata malaikat Tuhan itu, Aku akan menyertai engkau. Engkau akan memukul kala orang Midian sampai habis. Masa sih? Gideon kurang yakin perkataan malaikat Tuhan itu. Ia bertanya, Boleh tidak aku minta tanda kalau Tuhan menyertaiku? Boleh. Maka segera Gideon mengolah seekor anak kambing menjadi makanan dan membuat roti tidak beragi. Ia memberikan semua itu kepada malaikat Tuhan. Berkatalah ia, Letakkanlah daging dan roti tidak beragi itu di atas batu, lalu curahkan kuahnya di atasnya. Setelah Gideon melakukan perintahnya, malaikat itu mengulurkan tongkat di tangannya, dengan ujungnya disentuhnya daging itu dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu, membakar habis daging dan roti. Lalu tiba-tiba malaikat Tuhan itu menghilang dari pandangan Gideon. Melihat hal itu, Gideon sangat ketakutan karena orang yang bisa seperti itu hanya Allah. Ia segera tahu bahwa malaikat Tuhan itu sebenarnya Allah yang menjelma. Di Ofra itu, Gideon mendirikan mezbah bagi Tuhan. Pada malam harinya, Tuhan berkata kepada Gideon, Ambil lembu jantan yang berumur 7 tahun punya ayahmu, lalu hancurkan tempat penyembahan Baal milik ayahmu. Kemudian di atasnya, buatlah mezbah bagi Tuhan, dan persembahkanlah lembu jantan itu
sebagai korban bakaran dengan kayu dari tiang-tiang berhala yang kau hancurkan itu. Gideon mau melakukan perintah Tuhan, tetapi hatinya masih takut ketahuan orang. Jadi, ia ajak 10 orang membantu dia dan mereka mengerjakan perintah Tuhan itu malam-malam, ketika semua orang sedang tertidur. Ketika orang-orang di kota itu bangun pagi hari, mereka kaget dan saling bertanya, Siapa yang menghancurkan mezbah berhala dan mengorbankan lembu di atasnya? Yang berhala kita juga roboh. Dan lihat, kayunya buat kayu bakar. Siapa yang melakukan ini? lalu kata orang lain. Itu Gideon bin Yoas, dialah pelakunya. Segera orang-orang kota itu ke rumah Yoas. Bawa anakmu keluar, ia harus mati. Dia sudah hancurkan mezbah dan tiang berhala. Yoas sudah pasti akan membela anaknya. Ia menjawab kerumunan orang itu. Kalian mau membela Baal atau mau menolong Baal? Jika Baal itu Allah, biarkan dia berjuang membela dirinya sendiri. Kerumunan itu tidak bisa menjawab. Mereka bubar. Sementara itu, seluruh orang Midian dan orang Amalek serta orang-orang dari sebelah timur sudah berkumpul dan berkemah di lembah Yisrael, dekat dengan perkemahan orang Israel. Keesokannya, pagi-pagi sekali lagi roh Tuhan menggerakkan hati Gideon untuk berangkat berperang melawan mereka. Tetapi Gideon kurang yakin. Ia sangat takut. Apakah mungkin Tuhan mau melakukan perkara besar ini? Berkatalah Gideon kepada Allah, Tuhan, kalau engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaran aku, beri aku tanda. Aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat mengolah gandum. Kalau besok pagi hanya bulunya saja yang basah oleh embun, tapi sekeliling tanahnya kering, maka aku tahu bahwa engkau menyuruh aku melakukan tugas yang besar ini. Gideon berlari ke tempat pengolahan gandum. Ia mengambil kulit domba itu. Basah. Ia memeras kulit domba itu dan mendapat air secangkir penuh. Sementara tanah di sekeliling kulit domba itu kering. Tahulah ia sekarang, Tuhan mau ia melakukan perbuatan yang besar, menyelamatkan bangsanya. Tetapi supaya yakin betul-betul yakin, Gideon meminta satu tanda lagi. Sekarang kebalikannya, guntingan bulu domba itu yang kering dan tanah di sekelilingnya yang basah oleh embun. Dan Tuhan kabulkan. Sekarang Gideon yakin Tuhan mau ia melakukan perkara besar bagi bangsanya.